warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Budiawan Al-Mujani sebagai pengajar Al-Quran Hadis di MTS Madakul Huda, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Sekaligus saya juga tercatat sebagai mahasiswa PPG periode 2 tahun 2022 batch 1 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada kesempatan hari ini, Senin 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di MTS Madakul Huda dengan materi Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Nah, selamat menyaksikan uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita bisa bertemu, kita bisa berjumpa. Untuk kalian selaku mahasiswa di kelas 7, ini mungkin awalan yang baru ya, atau juga kebiasaan yang baru. Yang mana kebiasaan kemarin mungkin kalian masih di MI ataupun juga di SD. Nah, di pagi hari ini sebelum Bapak memasuki materi pembelajaran, ini Bapak akan memeriksa kehadiran kalian dan juga kerapihan dan pakaian kalian juga. Hari ini yang tidak hadir siapa? Hadir. Alhamdulillah ya. Jadi hari ini hadir semua. Bagus, gitu ya. Seorang siswa itu absensi itu kan penting, gitu ya. Nah, berikutnya terkait dengan kerapihan kalian, Bapak lihat pakaiannya udah bersih, gitu ya. Kerudungnya juga bagus. Nah, terkait kerapihan ini penting sebelum kita mengawali pembelajaran di sekolah. Betul. Nah, berikutnya di sini perlu Bapak sampaikan pada kalian bahwa belajar itu harus semangat, ya. Bahwa belajar itu harus semangat. Yang mana ketika belajarnya semangat, otomatis ilmu yang kita dapatkan pun juga itu bisa lebih baik. Paham? Paham. Berikutnya perlu Bapak sampaikan juga di sini terkait kompetensi atau juga tujuan dari pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang mana materi kita pada hari ini berkaitan dengan meyakini Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Itu materi yang akan kita bahas hari ini. Yang mana materi ini mempunyai 3 kompetensi dasar. Jadi ya, bahwa materi ini mempunyai 3 kompetensi dasar. Yang pertama, bagaimana meyakini Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Yang kedua, memiliki perilaku mencintai Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami kedudukan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Itu kompetensi dasar untuk Quran Hadis kelas 7 yang akan kita pelajari. Yang mana setelah pembelajaran Al-Quran Hadis ini, setelah pembelajaran materi yang berkaitan dengan hidup ataupun juga bagaimana kita menghargai Al-Quran. Di sini diharapkan siswa itu mampu menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa itu mampu menjelaskan pengertian dan fungsi hadis. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini.
Berikutnya kita akan masuk di materi kita hari ini tentang bagaimana Al-Quran dan juga hadis sebagai pedoman hidup kita semua. Di sini Bapak akan menampilkan dulu sebuah tayangan yang mana perlu kalian pahami dan kalian cermati. Nanti setelah dari pembahasan yang ditampilkan, anak-anak sekalian, untuk materi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, silakan kalian saksikan. Di sini ada penjelasan yang akan Bapak tanyakan di layar. Kalian siapkan alat tulisnya yang nantinya beberapa hal yang penting kalian catat dan kalian juga cermati. Kali ini nanti akan jadi bahan diskusi kalian. Ya. Kita mulai. Akan dibagikan. Yaitu materi pembelajaran dalam pelajaran Al-Quran hadis kelas 7 bab pertama. Itu yang akan kita bahas, yaitu tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Mengawali pembahasan kita dalam bab Al-Quran dan hadis, kita awali dengan sebuah pertanyaan: kenapa manusia itu harus memiliki pedoman kehidupan? Setiap manusia pasti membutuhkan jalan hidup yang akan menuntun kepada jalan yang lurus dan terarah. Ibarat seseorang ketika dia mau ke suatu tempat, kalian bisa bayangkan ketika orang mau datang ke suatu tempat dan dia tidak tahu tempat tersebut, ketika dia tidak membawa petunjuk dan dia tidak membawa pegangan apa-apa, maka dia tidak akan nyampe ke tempat tersebut. Minimal ketika dia ingin sampai ke tempat itu, dia harus membawa petunjuk. Misalkan dia membawa catatan alamat, ataupun ketika dia sudah memiliki alamat dan dia tidak tahu jalan untuk menuju tempat yang dia tuju tersebut, maka kalau zaman canggih sekarang bisa menggunakan Google Map sebagai petunjuk untuk mencapai tujuan tersebut. Maka itulah yang namanya pedoman kehidupan. Sama dengan pedoman kehidupan, ketika dia ingin mencapai tujuan dari kehidupannya, maka harus ada pedoman petunjuk agar kehidupannya itu ataupun mentakdirkannya, menyetujuinya perbuatan tersebut. Maka itulah hadis. Maka hadis terbagi kepada 3 macam. Boleh dilihat tulisannya. Yang pertama, hadis qauli. Apa itu hadis qauli? Yaitu hadis yang berupa ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ada ucapan Nabi, itu disebut dengan hadis qauli. Yang kedua, yaitu hadis fi'li, yaitu hadis yang berupa perbuatan Nabi. Ketika Nabi melakukan perbuatan sesuatu, maka itulah yang namanya hadis fi'li, yaitu perbuatan Nabi. Yang ketiga yaitu hadis takriri. Hadis takriri itu adalah hadis persetujuan Nabi, bukan perbuatan Nabi, bukan ucapan Nabi, tapi Nabi menyetujui hal tersebut, maka itulah yang namanya hadis takriri. Sekarang kita bahas tentang keistimewaan Al-Quran. Ini agar kita semakin meyakinkan bahwa Al-Quran itu merupakan pedoman kehidupan kita. Apa keistimewaan Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan ataupun dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu merupakan penyempurna ataupun ringkasan daripada kitab-kitab terdahulu yang telah Allah turunkan kepada para rasul, para nabi. Di antaranya ada kitab Taurat, ada kitab Injil,
Injil ataupun kitab Zabur. Kemudian yang kedua, Al-Quran memuat kalam-kalam ilahi yang dijadikan pedoman hidup sepanjang masa. Jadi Al-Quran itu rahmatan lil alamin, tidak terbatas dengan waktu dan tidak terbatas dengan ruang, sampai nanti yang akhir Al-Quran dijadikan pedoman kehidupan. Itu keutamaan istimewanya. Dan Al-Quran itu tidak ada yang kontradiktif dengan ilmu pengetahuan, tidak ada yang bertentangan, itu Al-Quran. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Kenapa Al-Quran disebut dengan sumber ilmu pengetahuan? Karena semuanya ada dalam Al-Quran, baik ilmu astronomi ataupun ilmu lainnya itu ada di dalam Al-Quran. Maka wajar Al-Quran itu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dan yang keempat yaitu Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang mudah dipahami, mudah dihafal, dan mudah juga diamalkan. Al-Quran walaupun dengan bahasa Arab akan ini merupakan beberapa penjelasan ya yang secara garis besar tentang bagaimana Al-Quran dan juga hadis. Nah setelah ini berikutnya Bapak juga akan menampilkan sebuah video terkait bagaimana fungsi keluarga. Nah sebelum Bapak menayangkan video tersebut, di sini Bapak akan membagi kelompok dulu ya untuk kalian. Di sini Bapak akan membagi kelompok untuk kalian untuk mana nantinya tugasnya adalah mencermati video yang akan Bapak tayangkan. Setelah itu kalian bisa menyimpulkan apa yang ada di dalam video tersebut. Nah, untuk pembentukan kelompoknya di sini Bapak akan tunjuk saja. Setelah itu nanti posisinya kita ubah ya sesuai dengan kelompok masing-masing yang sudah Bapak tunjuk. Nah ini untuk laki-laki. Ini laki-laki kita bentuk jadi dua kelompok. Dan misalkan yang sebelah sana itu untuk kelompok yang pertama, dan sebelah sini jadi kelompok yang kedua. Silakan. Posisi duduknya diubah terlebih dahulu. Yang ini bisa menghadap ke belakang, yang belakang kita baca menghadap ke depan, jadi bisa saling menghadap-hadapan. Yang ini juga sama. Silakan posisi duduknya bisa untuk saling menghadap-hadapan. Nah ini dasar bisa geser ke pinggir sebelah sana dasar. Nah untuk perempuan, ya pindah dulu. Agak mudah. merupakan pedoman kehidupan, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman kehidupan kita, agar hidup kita terarah, agar hidup kita mencapai tujuan kehidupan yang sebenarnya. Tapi banyak orang yang tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu ataupun Al-Quran dan hadis itu tidak dijadikan pedoman kehidupan. Ada sebabnya, di antaranya yaitu tidak tahu ataupun tidak mengerti tentang apa itu Al-Quran dan hadis. Maka kesempatan ini kita bahas tentang pengertian Al-Quran dan hadis agar kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan, menjadikan hadis sebagai pedoman kehidupan kita, menguatkan kembali bahwa Al-Quran dan hadis itu adalah pedoman kehidupan kita. Apa itu Al-Quran? Al-Quran menurut bahasa yaitu diambil dari kata ayat Quran yang artinya membaca atau bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur sebagai pedoman kehidupan umat manusia dan bernilai ibadah bagi orang yang membacanya. Nah, ketika orang mampu ataupun ketika orang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupannya, maka silakan. Berikutnya terkait dengan metode diskusi kita hari ini ataupun juga bahan yang didiskusikan hari ini, silakan oleh kalian materi yang sudah dipelajari tadi, yang di video yang pertama juga adanya sebuah permasalahan atau kasus di sebuah keluarga tentang bagaimana fungsi dari sebuah keluarga. Silakan kalian diskusikan terlebih dahulu dengan teman-teman kalian, dicatat di catatan kalian di kertas yang sudah Bapak berikan.
Nanti di akhir kita akan coba presentasikan apa yang sudah kalian kerjakan. Bisa dipahami? Bisa. Bagaimana? Kelompok, ini kita bagi jadi 3 kelompok ya. Yang depan ini jadi 1 kelompok. Silakan posisinya bisa diubah. Yang belakang juga jadi 1 kelompok. Nah, ini untuk perempuan yang sebelah sini, ini juga bisa jadi 1 kelompok, gitu ya. Ini 1 kelompok. Posisinya silakan diubah dulu supaya jadi berhadapan-hadapan. Posisinya bisa dibalik, posisinya bisa dibalik supaya bisa saling berhadapan. Yang ini nanti 1 orang ke sini, itu di sana di sini. Dan 1 lagi ikut di depan. Ini bisa di bangku, bisa di bangku. Ya. Nah, sudah. Di sini Bapak akan memberikan sebuah kertas yang ini nantinya menjadi sumber belajar kalian mengenai video yang akan Bapak tampilkan. Dan di kertas ini juga kalian boleh catat apa saja hal-hal penting menurut kalian masing-masing. Ini untuk bahan diskusi kita di akhir. Ya, kita mulai dari sebelah sini. Ini 1. Kedua, ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok yang ketiga. Maaf, itu yang ke belakang. Dan ini kelompok yang terakhir. Oke, nah. Nah, setelah ini Bapak akan menampilkan sebuah tayangan video. Silakan kalian perhatikan tayangan tersebut. Ya, kalian perhatikan. Kalian catat apa yang menurut kalian penting. Jadi di kertas ini yang kosong ya, yang kosongnya itu untuk bahan catatan kalian terkait video yang Bapak tampilkan. Bisa dipahami? Jadi bisa dipahami? Kita Bapak tampilkan dulu videonya. Tapi mudah dipahami, boleh. Jangan kalian Dalam fungsi keluarga. Keluarga adalah unit masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa anggota keluarga yang hidup bersama di bawah keluarga dan bergantungan satu sama lain. Satu, fungsi utama keluarga menjadi tempat nilai-nilai norma dibagikan dan diajarkan. Orang tua menjadi panutan anak-anak baik dalam beribadah dikulikan ke tiap kelompok. sesuai dengan ajaran agama Yesus. Sehingga anak-anak menjadi insan yang bermartabat. 2. Fungsi sosial budaya. Di dalam keluarga, edukasi dengan sosial dan budaya sangat penting sebagai modal hidup bermasyarakat. Orang tua dapat menjadi contoh kepada anak-anaknya dalam berhidup baiklah, bersikap, serta bertindak, sehingga dapat menjadi insan yang bermanfaat. 3. Fungsi cinta kasih. Kasih sayang dalam keluarga dapat membentuk individu yang menyayang dan peduli kepada lingkungan sekitar. Orang tua harus mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa cinta yang paling romantis adalah cinta di dalam rumah. 4. Fungsi perlindungan. Keluarga hendaknya menjadi tempat yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarganya. Orang tua berperan untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan kenyamanan bagi setiap anggota keluarga, sehingga setiap anggota keluarga menjadi betah berada di dalam rumah. 5. Fungsi
bersih. Keluarga merupakan satu-satunya institusi yang sah untuk melanjutkan keturunan. Orang tua mengatur jumlah anak dan mengatur jarak kelahiran untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, sehingga ibu dan mereka anak yang sehat dan cerdas serta bebas dari stunting. 6. Fungsi pendidikan. Di dalam keluarga, individu mendapatkan berbagai pendidikan dan ajaran penting. Orang tua harus mendorong anaknya untuk memperoleh pendidikan formal setidaknya minimal 12 tahun wajib belajar, sehingga anak dapat belajar dengan tetap dan mewujudkan masa depan yang berminat. Ya, silakan kalian untuk berdiskusi ya tentang materi-materi atau video-video yang sudah kita tampilkan tadi. Iya, silakan. Oke anak-anak, setelah kalian melihat tampilan video tadi, ada 2 video ya yang sudah kita lihat. Berikutnya kalian juga setelah mendiskusikan apa saja yang menurut kalian itu penting terkait video-video yang sudah ditayangkan terkait dengan bagaimana Al-Quran dan juga hadis sebagai pedoman hidup ini. Nah di sini mungkin Bapak akan mencoba menanyakan ataupun juga Bapak ingin mendengar hasil diskusi kalian ya, terkait dengan materi yang sudah kita bahas. Di sini mungkin Bapak akan menanyakan di kelompok Zahra dulu. Di kelompok Zahra. Pertanyaannya itu adalah terkait dengan materi yang sudah kita bahas dan kita pelajari. Coba menurut kelompok Zahra, bagaimana perilaku yang baik ya untuk mencintai Al-Quran? Coba Zahra.
senantiasa meluangkan waktu membaca Al-Quran, senantiasa meluangkan waktu untuk mentadaburi Al-Quran, yakni membaca dan memikirkan artinya. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, artinya tingkah laku sehari-harinya berpedoman pada Al-Quran. Berusaha untuk menghafal ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Nah, itu dari kelompok Jahra bentuknya. Mungkin Pak Dulu akan mencoba menanyakan dari kelompok Baka. Nah, ini dari kelompok Baka ini kira-kira ada berapa cara sehingga kita itu mampu untuk mencintai Al-Quran? Coba. Dua. Apa saja? Yang pertama, memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua, senantiasa membaca tentang keagungan dan kemujizatan Al-Quran. Nah, itu beberapa contoh ya. Dan di sini mungkin setelah yang ini juga melatih kalian bagaimana kita bisa ataupun berani untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran kita masing-masing terkait dengan materi yang kita bahas. Sampai situ bisa dipahami ya? Di sini nanti ke depannya Bapak akan memberikan penugasan untuk kalian untuk di rumah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak akan tugaskan kalian silakan cari dalam bentuk gambar ataupun juga video yang mana gambar dan video tersebut mencerminkan orang-orang yang mencintai terhadap Al-Quran dan juga orang-orang yang mencintai terhadap hadis. Bisa dilaksanakan? Bisa. Kalian bisa searching ya, bisa searching di internet, kalian bisa searching di Google untuk mencari bahan-bahan yang diperlukan. Itu ya. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung akhir ya. Nah sebelum itu mungkin di sini Bapak akan melakukan refleksi dulu. Yang mana mungkin di sini Bapak akan mengajukan dua pertanyaan. Yang mana mungkin nanti Bapak akan minta siswa yang ketujuh untuk menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Ya, ini untuk gambaran apakah kalian itu memahami materi yang kita bahas atau tidak. Nah di sini untuk pertanyaannya, pertanyaan yang pertama, bagaimanakah fungsi Al-Quran? Jadi apa fungsi Al-Quran dan juga hadis? Silakan untuk dijawab oleh Dini. Ya, bagaimana fungsi Al-Quran dan juga hadis? Silakan dijawab oleh Dini. Ya. Al-Quran, fungsi Al-Quran dan hadis. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama, sedangkan hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Nah, jadi fungsi Al-Quran itu adalah yang Al-Quran itu merupakan fungsi hukum Islam yang pertama, sedangkan hadis merupakan fungsi hukum Islam yang kedua. Pertanyaan berikutnya, apa pengertian Al-Quran? Bapak minta Naila untuk menjawab. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qoro'a yang berarti membaca atau bacaan. Nah, itu pengertian Al-Quran secara bahasa. Jadi, kalau menurut istilahnya bahwa Al-Quran itu adalah kalamul Allah yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu merupakan dua pertanyaan yang mungkin bisa mengingatkan kembali, membuat kembali materi yang sudah kita bahas tadi. Nah, Bapak kasih apresiasi untuk dua teman kita yang sudah menjawab. Kita kasih tepuk tangan. Nah, di sini juga memang betul ya, keberanian kita di dalam menyampaikan pendapat itu harus ditampilkan. Kenapa? Kita harus percaya diri. Kita harus percaya diri. Kita harus semangat dalam menyampaikan apa yang menjadi pendapat kita, baik itu tentang materi ataupun tentang hal-hal lainnya. Kita harus semangat. Siap? Siap? Alhamdulillah. Nah, berikutnya mungkin karena kita sudah ada di ujung, pembelajaran kita juga sudah selesai. Terima kasih untuk kalian atas waktunya. Terima kasih untuk kalian atas perhatiannya. Di sini mungkin sebelum kita tutup silakan dirapikan
masing-masing. Udah di sini, setelah rapi, siap-siap kita berdoa sebelum kita mulai. Di sini mungkin silakan dipimpin oleh satu orang saja untuk memimpin. Silakan dipimpin oleh Nasar. Siap, sebelum pulang mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Subhanaka